warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah pada kesempatan sebelumnya kita belajar tentang pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib Allah lainnya seperti jin, iblis, dan setan, dan juga dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tugas-tugas, sifat-sifat, dan hikmah mengimani malaikat Allah dan juga makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan juga setan. Tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, jin, iblis, serta setan, serta memahami perbedaan karakteristik masing-masing. 2. Dapat mengidentifikasi tugas dan peran malaikat dalam kehidupan manusia. 3. Mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat serta menghindari godaan jin, iblis, dan setan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dan sifat malaikat, jin, iblis, dan juga setan. 1. Tugas dan sifat malaikat. Malaikat berjumlah sangat banyak dan tidak ada yang dapat menghitung kecuali Allah SWT. Di antara sekian banyak tugas malaikat, ada tugas-tugas yang paling besar yang dilaksanakan oleh 10 malaikat, yaitu 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tugas yang kedua yaitu mengantar atau mengawal Nabi Muhammad dalam melakukan Isra dan Mi'raj. Ketiga, meniup roh kepada calon bayi. Yang kedua yaitu Malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezeki kepada manusia, mengatur hujan, angin, dan bintang-bintang. Malaikat yang ketiga yakni Malaikat Israfil, tugasnya meniup nafiri, trompet, atau sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, Malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, Malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal kebaikan yang dilakukan manusia sejak akhir balik selama hidupnya. Yang keenam, Malaikat Atid, mencatat amal keburukan yang dilakukan manusia selama masa hidupnya di dunia. Yang ketujuh, Malaikat Mungkar, yaitu tugasnya penanya kepada manusia di alam kubur. Yang kedelapan, Malaikat Nakir, tugasnya yakni penanya kepada manusia di alam kubur mengenai 6 permasalahan. Apa saja? Yang pertama, mengenai Tuhan, agama, nabi atau rasul, kiblat, kitab, dan juga teman. Yang kesembilan, Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan terkenal tegas dan juga keras. Yang ke-10, Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan sangat ramah. Nah, malaikat ini diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Karena diciptakan dari nur atau cahaya, maka wajar bila malaikat termasuk makhluk gaib yang sifat-sifatnya berbeda dengan manusia. Sifat-sifat malaikat antara lain: 1. Tidak pernah durhaka dan membangkang kepada Allah SWT. Yang kedua, tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, tidak tidur. Yang keempat, tidak memiliki hawa nafsu. Yang kelima, tidak dapat dilihat oleh manusia atau gaib. Yang keenam, dapat menjelma atau berubah bentuk seperti manusia atau makhluk lainnya. Yang ketujuh, bersujud kepada Allah. Yang kedelapan, senantiasa mengucapkan tasbih atau menyucikan Allah. 9. Tidak pernah merasa letih untuk menyembah Allah SWT. Yang ke-10, tidak sombong. Yang selanjutnya yakni tugas dan sifat jin, iblis, dan juga setan. Yang pertama, tugasnya jin. Jin itu diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin itu mirip manusia, karena jin juga seperti manusia. Mereka pun ada yang baik dan juga jahat, ada yang muslim dan ada yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu, dan amalan tertentu berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah SWT. Lalu tugas iblis dan juga setan. Iblis dan setan itu mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang, yaitu buah kuldi, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah SWT.
Setan dan iblis senang jika manusia itu hidup menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia, sampai hari kiamat. Selanjutnya yaitu sifat jin, iblis, dan juga setan. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. 2. Diciptakan dari api yang sangat panas. 3. Dapat berubah bentuk seperti manusia atau makhluk lainnya. Yang keempat, mempunyai bobot yang lebih ringan dari udara. Yang kelima, dapat memenuhi jagat raya tanpa ada yang menghalanginya. Yang keenam, angkuh dan juga sombong. Yang ketujuh, jin ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah-perintahnya. Perbedaan antara malaikat dan juga iblis, setan, dan juga jin. Kalau malaikat itu selalu patuh, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, tidak mempunyai rasa sombong. Sedangkan jin diberi kebebasan untuk mukmin atau kafir, taat atau membangkang. Iblis dan setan itu memiliki sifat yang sombong, berbeda seperti malaikat, menentang, durhaka, dan juga menyesatkan manusia. Perbedaan yang selanjutnya yaitu kalau malaikat itu diciptakan untuk selalu taat kepada Allah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, untuk jin, Allah SWT menciptakannya dengan tujuan yang sama dengan menciptakan manusia, yaitu untuk menyembah Allah. Pada awalnya, setan dan iblis diciptakan untuk taat kepada Allah, akan tetapi mereka durhaka dan sombong terhadap perintah Allah. Maka mereka menjadi makhluk Allah yang terkutuk. Hikmah, perilaku beriman kepada malaikat, jin, iblis, dan juga setan. Yang pertama, mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah, bahwa malaikat yaitu makhluk yang tidak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah, tanpa keluhan sedikit pun. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal, dan berbagai kemaslahatan lainnya. Yang ketiga, disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah. Yang keempat, berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat amal-amal perbuatan kita. Yang kelima, hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan, yakni setan itu tadi. Yang keenam, selalu berjalan di jalan Allah. Jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Yang ketujuh, kita jadikan contoh sifat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam melaksanakan beribadah kepadanya. Baik, itu tadi sekilas materi tentang sifat-sifat, tugas-tugas malaikat, jin, iblis, dan juga setan, serta hikmah-hikmah mengimaninya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.